Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali kami berjumpa kembali dengan Anda dalam Apa Kabar Parepare. Tentunya bersama saya Usutun Hasanah. Dan saya Divais. Berikut apa kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, pemerintah Kota Parepare menghimbau warga untuk mengibarkan bendera merah putih. Pengibaran bendera ini diharapkan dapat meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat. Sehubungan dengan menjelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare menyampaikan imbauan kepada masyarakat Kota Parepare. Warga diminta untuk turut memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan ini dengan mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pengibaran bendera merah putih dilakukan sejak tanggal 1 Agustus 2026. Himbauan ini ditekankan kepada seluruh masyarakat dan khususnya bagi warga yang tinggal di sepanjang jalan protokol yang selalu ramai dilalui kendaraan dan masyarakat. Pengibaran bendera ini diharapkan dapat meningkatkan rasa nasionalisme sekaligus semakin semarak menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Pemerintah Kota Parepare menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan menyusul meningkatnya jumlah kasus sepanjang Juli 2026. Masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan jika menemukan titik api. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kasus kebakaran hutan dan lahan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan mengalami lonjakan tajam sepanjang bulan Juli tahun 2026. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare, selama Juli 2026, ada sebanyak 66 angka kasus kebakaran lahan dan hutan. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan tahun lalu dengan periode yang sama yang hanya tercatat ada sebanyak 17 kasus kebakaran lahan. Dengan meningkatnya kasus kebakaran ini, pemerintah Kota Parepare pun resmi menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Penetapan status ini bertujuan memperkuat koordinasi antar instansi, meningkatkan kesiapsiagaan petugas, serta mempercepat langkah penanganan apabila terjadinya kebakaran. Adapun cuaca ekstrim serta angin kencang menjadi faktor utama cepatnya kobaran api meluas di sejumlah titik lahan yang kering. Selain itu, peningkatan kebakaran ini juga diduga kuat dipicu oleh aktivitas pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja oleh oknum tidak bertanggung jawab. Untuk itu, pemerintah Kota Parepare meminta masyarakat untuk tidak sekali-kali membuka lahan dengan cara membakar. Warga juga diimbau segera melaporkan kepada petugas atau posko bencana terdekat jika menemukan indikasi adanya titik api, agar bisa segera ditangani sebelum membesar dan meluas. Untuk khusus di bulan Juli ini karena intensitas kejadian kebakaran di bulan Juli ini sangat tinggi intensitasnya dibandingkan periode yang sama di tahun 2025. Juli 2025 itu kejadiannya hanya 17 kasus. Sementara Juli di 2026 itu sudah 66 titik kasus dan 107 kejadian. Ada titik yang berulang ya? Ada. Jadi di antara titik itu ada titik yang beberapa kali terulang. Iya. Contoh di Bulu Batue, Manunggal, kemudian di Jalan Sosial dan sebagainya. Kalau indikasinya apa penyebabnya? Untuk sementara indikasi belum kami bisa pastikan, tapi sebagian besar dugaan itu ada unsur kesengajaan. Ada unsur kesengajaan dari masyarakat yang memang dengan sengaja membuka lahan secara praktis dengan membakar. Jadi beberapa hari yang lalu kami sudah koordinasi dengan instansi terkait. Kami sudah usulkan ke pimpinan, kepada Bapak Wali Kota Parepare, Bapak Haji Tasming Hamid SMH. Kami sudah mengusulkan untuk penetapan status siaga darurat karhutla dan kekeringan. Erwin, TV Peduli, mengabarkan.
Pemirsa, kontingen kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Parepare yang akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta resmi dilepas langsung oleh Wali Kota Parepare, Haji Tasming Hamid, SEMH. Wali Kota Parepare, Haji Tasming Hamid melepas kontingen kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Parepare untuk mengikuti Jambore Nasional 12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta. Pelepasan berlangsung di pekarangan Rumah Jabatan Wali Kota Parepare pada hari Senin 3 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Tasming Hamid mengapresiasi kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Parepare, para pembina, pelatih, serta seluruh pihak yang telah mempersiapkan kontingen untuk mengikuti ajang nasional tersebut. Ia menegaskan keikutsertaan para peserta bukan hanya untuk mengikuti kegiatan perkemahan, tetapi juga membawa nama baik Kota Parepare di tingkat nasional. Menurutnya, setiap anggota kontingen merupakan duta daerah yang membawa semangat generasi muda yang berkarakter, disiplin, kreatif, dan cinta tanah air. Karena itu, ia berpesan agar seluruh peserta menjaga kesehatan, mematuhi aturan, membangun persahabatan dengan peserta dari berbagai daerah, serta menunjukkan sikap santun, disiplin, dan semangat gotong royong selama mengikuti kegiatan. Tasming Hamid juga menitipkan amanah kepada para pembina dan pendamping agar membimbing serta menjaga seluruh peserta selama kegiatan berlangsung, sehingga seluruh rangkaian dapat diikuti dengan baik dan kontingen kembali ke Parepare dalam keadaan sehat dan selamat. Di akhir sambutannya, Tasming Hamid secara resmi melepas kontingen Gerakan Pramuka Kota Parepare menuju Jambore Nasional 12 tahun 2026. Ia berharap seluruh peserta mampu mengukir prestasi sekaligus menjaga nama baik Kota Parepare di tingkat nasional. Muhammad Zulkifli, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, Kota Parepare menjadi tuan rumah peringatan Hari Anak Nasional 2026 yang digelar Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Sulawesi Selatan. Momentum ini dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan layanan kesehatan dan perlindungan anak. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Peringatan Hari Anak Nasional HAN ke-42 tahun 2026 yang diselenggarakan Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Cabang Sulawesi Selatan dan dipusatkan di Kota Parepare mendapat apresiasi dari Wali Kota Parepare, Tasming Hamid. Dalam sambutannya, Tasming Hamid menyampaikan ucapan terima kasih kepada IDAI Cabang Sulawesi Selatan yang telah mempercayakan Kota Parepare sebagai tuan rumah pelaksanaan peringatan Hari Anak Nasional tahun ini. Terima kasih atas nama pemerintah, berterima kasih dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Sulawesi Selatan yang telah memilih Parepare sebagai tuan rumah. Tentu ini menjadi kebanggaan untuk masyarakat Kota Parepare. Hadirin hadirat yang sama saya hormati, saya banggakan, pembangunan suatu daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah sejauh mana kita mampu menghadirkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter. Oleh karena itu, investasi besar pemerintah adalah investasi pada kualitas manusianya, dimulai sejak seorang anak dilahirkan. Ini juga selaras dengan apa yang menjadi sama Bapak Presiden. Insya Allah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menjemput generasi emas tahun 2045. Tasming menegaskan pemerintah Kota Parepare terus berkomitmen memperkuat layanan kesehatan yang berkualitas, khususnya bagi ibu dan anak. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong percepatan penurunan angka stunting sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Menurutnya, komitmen tersebut tidak dapat diwujudkan tanpa dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk para dokter anak yang tergabung dalam IDAI. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Masa Depan, ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Cabang Sulawesi Selatan, Dr. Haji Idam Jayaganda, yang kemudian diserahkan kepada Wali Kota Parepare, Tasming Hamid. Suasana peringatan semakin semarak dengan penampilan para peserta didik Sekolah Luar Biasa SLB Negeri 1 Kota Parepare yang menampilkan berbagai pertunjukan seni dan mendapat apresiasi dari para tamu undangan.
Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian seluruh elemen masyarakat terhadap pemenuhan hak, perlindungan, serta kesehatan anak sebagai generasi penerus bangsa. Sri Ayu TV Peduli mengabarkan. Peringati Hari Anak Nasional ke-42, Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Sulawesi Selatan bekerja sama dengan pemerintah Kota Parepare dan tim penggerak PKK Kota Parepare menggelar serangkaian kegiatan edukasi dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan yang dipusatkan di berbagai lokasi di Kota Parepare. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional HAN ke-42 tahun 2026 yang mengusung tema Sayang Anak, Lindungi, dan Masa Depan, Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Cabang Sulawesi Selatan bekerja sama dengan pemerintah Kota Parepare dan tim penggerak PKK TPPKK Kota Parepare menggelar serangkaian kegiatan edukasi dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan yang dipusatkan di berbagai lokasi di Kota Parepare. Ketua Panitia Dr. Haja Andi Rismawati Dharma SPA dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kepedulian terhadap kesehatan, keselamatan, dan masa depan anak Indonesia. Kegiatan pertama berupa simposium yang digelar di Auditorium B.J. Habibie dan diikuti sekitar 250 peserta yang terdiri atas perawat, bidan, serta dokter umum dari Kota Parepare, Kabupaten Sidenrenrap Pangsidrap, Kabupaten Pindrang, dan Kabupaten Baru. Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan anak, pada peringatan Hari Anak Nasional ini kami menyelenggarakan serangkaian kegiatan di 5 titik pelaksanaan secara paralel seperti yang kita lihat di layar monitor ini. Yang pertama, di tempat ini di Auditorium B.J. Habibie akan diadakan simposium yang diikuti oleh perawat, bidan, dokter umum dari Kota Parepare, Sidrap, Pindrang, dan Baru dengan jumlah 250 peserta. Umum Andi Makassau yang berlangsung penyuluhan bantuan hidup dasar dengan sasaran masyarakat umum, serta juga berlangsung workshop yang diikuti oleh perawat, bidan, dokter umum dari Kota Parepare dengan jumlah 30 orang. Kemudian yang ketiga, di Rumah Sakit Umum Hasri Ainun Habibie berlangsung 2 workshop yang diikuti oleh perawat, bidan, dokter umum dari kabupaten sekitar, yaitu Baru, Pindrang, Sidrap, dengan jumlah 80 peserta. Selanjutnya, ada 2 tempat juga, yaitu Puskesmas Lapakde dan Puskesmas Lakesi. Diadakan penyuluhan tentang demam berdarah dengue dengan sasaran masyarakat umum. Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Cabang Sulawesi Selatan, Dr. Haji Idam Jayaganda SPA, mengatakan bahwa peringatan Hari Anak Nasional merupakan momentum penting untuk memperkuat kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Menurutnya, keberhasilan menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas memerlukan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, dunia pendidikan, organisasi profesi, tokoh masyarakat, hingga seluruh lapisan masyarakat. Sebaik-baiknya, momentum Hari Anak Nasional menjadi ajakan bagi seluruh stakeholder dan seluruh masyarakat, mulai dari untuk bergerak bersama-sama. Tentunya mulai dari pemerintah daerah, dunia pendidikan, organisasi profesi, tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa kita bergandengan tangan dalam mewujudkan mimpi kita untuk membahagiakan anak-anak kita semuanya.
Melalui peringatan Hari Anak Nasional ke-42 ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, organisasi profesi, dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah anak demi terciptanya generasi penerus bangsa yang berkualitas. Dari Ayu TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, demikian apa kabar Parepare kali ini. Saya Aidi Faiz. Dan saya Usutun Hasanah mewakili seluruh kurang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.